Selamat siang Sobat Tribun Network dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Taman Sari, Jakarta Barat bahwasannya kisah inspiratif dan juga cerita datang dari dokter ortopedi, Dr. Igusti Made Febri Siswanto yang merupakan spesialis ortopedi sekaligus juga dokter yang terkenal sebagai dokternya atlet-atlet di Indonesia. Di mana Dr. Febri ini sudah membantu para atlet Indonesia terutama di timnas ketika mereka mengalami insiden tidak menyenangkan ketika di lapangan seperti cedera dan lain sebagainya. Dan diceritakan oleh Dr. Febri bahwasannya dia telah berkecimpung untuk membantu para atlet sembuh dari cederanya itu sejak tahun 2012 lalu. Dan diketahui juga salah satu yang dia tangani pada saat itu adalah timnas ataupun juga kiper timnas yakni Riyandi, yang mana pada saat itu dia mengalami beberapa kali cedera dan hingga saat ini dia bisa kembali pulih sehingga bisa kembali mengharumkan nama Indonesia dan juga bergabung dengan Persis Solo. Bagaimana ceritanya, berikut ini liputannya untuk Anda. Dr. Igusti Made Febri Siswanto merupakan spesialis ortopedi dan President of Asian Society for Sport Medicine and Arthroscopy, ASA, yang dikenal sebagai dokternya para atlet di Indonesia. Bukan hanya cakap sebagai tenaga medis, Dr. Febri juga telah banyak mengembalikan para atlet pasca cedera ke lapangan hijau untuk kembali mengharumkan nama Indonesia. Diketahui, pria lulusan Fakultas Kedokteran di Universitas Udayana Bali, 2022, dan spesialis ortopedi traumatologi di Universitas Indonesia, 2008, itu telah menangani cedera atlet sejak tahun 2010 saat dirinya bergabung di Royal Hospital. Kepada wartawan, Dr. Febri mengaku sudah banyak menangani atlet, hingga tak terhitung jumlahnya. Bahkan, hampir seluruh pemain tim nasional, timnas, Indonesia, perawatannya dilakukan olehnya. Kata Dr. Febri saat ditemui di RSUSADA Jakarta, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis, 16 Oktober 2025. Disebutkan nama-nama, mungkin saya banyak, saya lupa nama-nama juga, tapi banyak, karena saat ini saya handle pemain sepak bola atau timnas. Itu sebagian besar juga pemain-pemain timnas adalah dihandle saya sendiri, dan mereka sudah bisa kembali bermain berlaga. Tadi satu contoh macam Muhammad Riyandi, itu ex pemain timnas, sekarang di Persis Solo, dia kiper timnas dan sudah mengalami dua kali ACL injury, dan saat ini dia bisa kembali lagi untuk bermain di situ. Berarti keparahannya tuh gimana sih Pak? Maksudnya ketika atlet kena kemudian juga diobati, itu tuh bisa kembali pulih itu sampai di titik apa gitu Pak? Apakah nanti bisa terjadi lagi atau gimana sih Pak? Oke. Penting di sini bahwa kalau kita mau cedera, maka kami ketika mengklirkan seorang atlet yang sudah mengalami cedera itu untuk bisa keluar, kami ada tolak ukur atau data objektif yang harus kita evaluasi dan pasien atau atlet tersebut harus penuhi. Itu kita lakukan secara klinis maupun bagaimana fungsi. Jadi kita bisa bagi menjadi dua, bagaimana kondisi primary stabilizernya, terutama ligamennya, dan secondary stabilizernya disertai dengan adanya bagaimana fungsi pemisahan dan fungsi daripada otot-otot tersebut. Dan harus memenuhi satu standar minimum kriteria. Jadi itu kita saat ini kami menaikkan standarnya. Dulu ada standarnya nilainya 85 hasilnya dari 100, maka sekarang karena kami menangani banyak profesional atlet, kebutuhannya tinggi, maka kami standarnya di 95, dan itu biasanya mereka bisa untuk sampai ke situ. Dan bagaimana untuk tapi kalau mereka mengalami cedera lagi, kembali lagi saya bilang bahwa cedera itu pasti akan mengikuti, resiko cedera itu pasti mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang normal aja bisa cedera, bagaimana yang sudah pernah cedera. Jadi itu akan mengikuti. Kalau untuk perawatan cederanya sendiri berapa lama sih Pak sampai sembuh gitu Pak? Bisa beraktivitas lagi maksud saya? Baik, biasanya kita untuk tindakan operasi dalam stay di rumah sakit kurang lebih sekitar 4 hari yang saya berikan, mulai dari masuk sampai keluar. Kemudian pasca operasi akan menjalani suatu proses rehabilitasi, kontrol dokter sama dengan fisioterapi program. Memang di sini yang makan waktu yang panjang itu adalah fisioterapi program, butuh waktu kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Pak, bicara soal timnas Indonesia, kan kemarin kita tahu ya sama-sama oleh Romeni itu cedera
pas Piala Presiden itu bulan Juli kalau nggak salah 2005, tapi bulan Oktober itu kurang lebih dia dimainkan pas ronde keempat kualifikasi Piala Dunia itu menurut Bapak gimana? Oke, itu tergantung nanti penilaian itu pasti akan tergantung dari keparahan dan cederanya di seperti apa. Kita dengan evaluasi biasanya kalau cederanya yang ringan tidak terlalu parah sekali itu bisa kita boleh sarankan untuk bisa bermain. Bapak sempat tangani awalnya nggak? Kalau oleh Ramani sepertinya pilihan saya nangani, waktu itu bukan saya. Oh gitu ya. Jadi di sana itu kami ada satu tim yang terdiri dari 3 dokter itu menangani beda-beda. Oh. Buat Dokter Kusem, dok, apakah HSC ini ingin lebih besar lagi dalam? Baik, kalau saya sendiri sebenarnya sudah lagi lumayan banyak untuk timnas dari semua kelompok usia, sampai dari yang 16 sampai dengan senior saya tangani semua untuk timnas, baik itu pada waktu mereka mengalami cedera maupun pada saat mereka melakukan satu medical check up ketika menerima pemain dari klub atau ketika proses naturalisasi dan ketika juga pasca pertandingan harus mengembalikan kepada klub itu kita tangani juga di situ. Itu sepak bola. Kemudian saya juga menangani untuk voli 2 klub besar yang saya tangani juga itu PLN dan Lavani bisa handle. Kemudian untuk sepak bola juga selain timnas juga liga ada beberapa klub Liga 1 dan Liga 2 itu kita handle juga. Kemudian dari futsal saat ini 2 klub besar itu Bintang Timur Surabaya dan Tekstil itu saya juga yang handle. Saat ini kami juga masuk ke pencak silat sudah masuk dan ternyata memang cedera pada pencak silat lebih parah dibanding cedera pada pemain sepak bola dan futsal. Bulu tangkis saat ini kita punya beberapa atlet secara profesional. Nah, seperti yang tadi Dr. Fusen sampaikan bahwa dunia olahraga ini sangat luas sekali, kemudian dan tidak bisa dihandle hanya oleh kami saja. HSC dengan ada HSC ini otomatis memberikan kesempatan saya juga untuk mendekatkan diri kepada para pelaku olahraga untuk daerah Jakarta Pusat dan sekitarnya sini dan untuk mendekatkan diri dan lebih gampang untuk kita handle juga dan edukasi. Baik buat Pak Hari dari Papua. Juga banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga beberapa Pak Hari Jaya selaku CEO dari Uniparti Papua. Tadi saya kenalan dengan Pak Dumi, selaku Direktur Sirkoskrip dalam tikar mereka sampai mereka bisa kembali berolahraga dan bisa berprestasi kembali. Nah ini kenapa? Cedera yang dialami orang lupa subscribe ya.